Tidak semua agama sama. Tetapi tujuannya sama gitu. Kemusyrikan terjadi saat kamu berkelompok, merasa kelompok kamu jauh lebih baik daripada orang lain. Ini semua keributan, quote and quote ya, saya pakai kata keributan, itu source-nya itu satu. Kalau Ibrahim disebut-sebut, kira-kira dia punya sesuatu yang penting nggak? Kenapa nggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kama sholli ala sayyidina Isa alaihi salam. Kenapa nggak Isa? Kenapa nggak Musa? Kenapa nggak Adam, sob? Saya tanya. Soalnya ini, Ibrahim adalah bapak dari semua nabi. Lah Adam engkongnya yang lebih tinggi. Nah, ini kalau rada kritis mikir, kenapa Ibrahim yang jadi kesayangannya ya? Orang malas ngerti ini karena dia udah terpenjara oleh keyakinan gitu. Jadi saya selalu menggarisbawahi, teman-teman please, teliti ulang keyakinanmu karena belum tentu benar. Nah itu aja. Makanya nanti kita ngerti kenapa Nabi Muhammad disuruh ngikutin Ibrahim gitu. Pertanyaannya, pernah dengar nggak cerita waktu Ibrahim mau menyembelih Ismail? Tiba-tiba Ismailnya jadi kambing gitu? Gimana caranya? Kan Ibrahim bukan pesulap ya, bener nggak? Tiba-tiba berubah gitu. Karena semangat Nabi Muhammad itu namanya tauhid. Pernah dengar tauhid nggak? Apa tauhid? Tauhid itu artinya mempersatukan, menyatukan, bukan menyeragamkan, bukan. Kenapa? Karena pada dasarnya perbedaan itu adalah fitrah bagi manusia gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman meyakini agama yang lagi dipegang sama teman-teman, udah. Tapi nggak usah rese sama yang di sebelah gitu kira-kira. Paham nggak maksud saya? Karena orang lain punya keyakinan yang berbeda nggak? Iya. Punya pemahaman yang berbeda nggak? Iya. Makanya kenapa yang dikedepankan dalam konteks yang namanya tauhid ini? Nanti di ending kalau ada waktu saya mau ceritain satu statement Nabi Muhammad saat dia terakhir melakukan ceramah ceramah haji wada, teman-teman. Dan ada satu statement yang sangat keren banget di situ. Nanti kita akan bacain ya pelan-pelan. Nah, jadi balik lagi nih. Agama adalah identitas, isinya beragam ritual. Tapi concern dari beragama ini adalah bagaimana menciptakan spiritualitas, concernnya adalah kemanusiaan gitu. Nah, di wilayah inilah kenapa concern kita, apalagi kalau ngomongin Indonesia ya, kenapa nomor satu disebut ketuhanan yang Maha Esa gitu. Penyatuan sifat Tuhan yang Maha Menyatu, sehingga apapun agamamu, concernnya adalah satu menuju kepada kemanusiaan gitu intinya. Sampai sini oke? Oke? Bisa dipahami? Ada yang mau protes? Ada yang mau diskusi dulu? Jadi kalau saya pribadi ya ditanya, Kang Abu, agama yang terbaik apa? Agama kamu. Udah beres. Selesai. Karena masing-masing punya statementnya, pemahamannya sendiri, punya concern pengetahuannya sendiri, dan gak usah jauh-jauh sekali lagi ke tetangga, tapi intinya dalam satu region Islam aja, wah ini banyak carut-marutnya gitu. Teman-teman pernah dengar kata musyrik nggak? Pernah dengar nggak? Orang yang musyrik yang gimana coba? Ya, mempersekutukan Tuhan tuh aksi nyatanya apa? Oh jangan ngomong dukun, santet, udah itu mah oke lah. Percaya selain Tuhan, oke. Ada lagi nggak? Nih, musyrik 24 karat nih ya. Surat 30 ayat 31. Musyrik banget aja ini. Kembali berobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan. Janganlah kamu termasuk orang yang menyekutukan, janganlah kamu termasuk orang yang musyrik gitu. Yaitu ayat berikutnya. Orang-orang yang memecah belah agama mereka. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, terus? Dan mereka menjadi beberapa golongan. Menjadi beberapa golongan, terus? Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Golongan saya paling baik dari yang lain. Musyrik nggak? Ada orang sama muslimnya di Vietnam. Muslim yang lain? Itu termasuk musyrik. Kira-kira gimana? Serem. Tapi ibu nggak usah begitu ngejelekin ibu musyrik, jangan, udah biasa aja ya, jangan. Cuman gitu. Iya. Makanya concern di sini yang ingin disampaikan Quran, bergolong-golongan boleh nggak? Boleh, tapi yang jangan golongan saya lebih baik dari kamu gitu. Kenapa coba ini bisa jadi musyrik, teman-teman? Satu, akhirnya bisa menuhankan golongan. Bukan menuhankan Allah lagi. Contoh,
contoh. Nih, saya sering kasih contoh. Ada ibu-ibu sepuh jatuh di jalan, gitu. Mau nolong. Nah, kan nggak asik ya begitu mau nolong karena ininya konvensional banget. Ibu agamanya apa? Ini udah mau mati nih. Ibu agamanya apa? Udah mati. Islam. Oh, sesama. Begitu mau ngambil tangan, Ibu NU Muhammadiyah. Sok, repot nggak? NU, oh sama. Ibu NU-nya, wah udah, keburu mati gitu. Paham nggak maksud saya? Sehingga bergolong-golongan dan menuhankan golongan bisa merendahkan kemanusiaan karena kita hanya akan mau menolong, kita hanya akan dalam tanda petik guyup satu bersatu dengan golongan yang sama gitu. Padahal fitrahnya kita berbeda-beda. Padahal fitrahnya berbeda-beda. Nggak usah jauh-jauh, 51 ayat 8 nih, misal. Ngomongin beda nih. Ini mah fitrah, nggak bisa enggak. Cuman ini rada susah diterima sama orang yang agak susah mikir gitu. Susah aja. Kenapa? Karena udah punya basic belief system yang kuat gitu. 51 ayat 8. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. betul nggak? Kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Jadi pendapat ini semua beda nggak? Beda. Yang paling benar yang mana? Satu, yang kamu berpendapat, kamu ngerjain itu gitu. Contoh lagi. Ini saya pinjam satu hadis saja ya. Pasti teman-teman pernah dengar. Akan terpecah menjadi 72, 73 golongan. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Iya. Terus sekarang saya tanya, yang paling benar golongan yang mana nih? Kalau akan pecah-pecah. Kalau tadi ngomongin bahwa bergolongan berpotensi musyrik, yang paling benar cuma satu. Yang kamu nggak bergolongan, titik. Karena kenapa? Ya udah nggak usah jauh-jauh. Beda mazhab, beda cara, ribut. Atahiyat gini ribut. Gini di sini ribut. Karena yang diributin apa? Faktor dari syariatnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Karena tidak semua orang bisa melangkah ke menuju hakikat, dia mungkin memang masih sibuk di situ gitu. Nah jadi itulah kenapa dalam perspektif ini, kita perlu punya pemikiran yang lebih 360 gitu teman-teman. Luas gitu. Karena ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita tahu Islam tuh datang dari diwariskan. Betul nggak kira-kira? Iya. Pokoknya nak, pokoknya, insal, pokoknya gitu. Tapi nggak pernah dibedah dari segi knowledge, pengetahuan, dan kesadaran. Jadi boleh jadi kita udah Islam, tapi belum iman gitu. Apalagi nanti ke ihsan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Gitu ya? Jadi agama beda nggak? Beda, clear nih, saya kasih statement sangat clear banget. Tidak semua agama sama. Tetapi tujuannya sama gitu. Tujuannya pasti jalur keselamatan gitu. Tujuannya jalur kebaikan gitu. Nggak ada agama yang tidak menjelaskan atau tidak mengajarkan kebaikan. Yang bermasalah pengikutnya. Peluknya, itu yang bermasalah. Teman-teman maaf ya, ada orang Islam ngebunuh. Si Islam ke bawah-bawah jeleknya nggak kira-kira? Oh Islam nih emang. Lah, kan nggak gitu dong. Kan kita nggak bisa bicara dalam konteks stereotype, nggak bisa gitu. Berarti yang bermasalahnya, maaf ya, konteks yang namanya agama tuh suci, pemeluknya yang bisa membuat jadi kotor gitu kira-kira. Berarti bukan urusan agamamu apa, kamu sungguh-sungguh dengan agama itu atau enggak gitu kira-kira. Itu juga berlaku untuk agama lain ya? Berlaku. Sama, maaf ya, di tempat-tempat yang mayoritas bukan Islam, ya sama sih gitu. Gitu-gitu juga gitu. Makanya kalau agama tidak dijadikan basic fundamental dengan akal dan kesadaran, ini juga jadi simbol dalam tanda petik ya, berpotensi menjadi perpecahan gitu. Ya maaf ya, di Indonesia yang paling banyak korupsi orang Islam nggak? Ya karena mayoritas. Gitu. Di tempat lain yang mayoritas orang agama lain ya itu juga gitu. Dan pertanyaannya kan korupsinya bukan masalah agamanya, orangnya gitu. Jangan-jangan nggak jihad gitu. Dia cuman ketempelan label, aku Islam. Habis itu ngerasa dogma Islam paling surga, aman gitu. Nanti dikomain, nggak apa-apa lah, yang penting agamanya Islam, yang penting nanti masuk neraka bentar dibakar-bakar dikit nanti masuk surga gitu. Ya nggak apa-apa juga sih.
dari mana ya? Dari dulu, Bu. Ya nggak apa-apa kan. Orang memang perlu ada di basic pemikiran yang itu dulu, nggak apa-apa. Kan kita mesti naik dong. Nah, tapi masa sih di level-level TK mulu sih, gitu kira-kira. Dan tadi juga Allah ngomong, kamu mau beriman, mangga, mau enggak, terserah. Karena kamu beriman, aku nggak untung, kamu kafir, aku juga nggak rugi, gitu. Semuanya pilihan. Gitu. Jadi intinya, selalu mengutip statement Nabi Muhammad yang menurut saya super banget. Seorang sahabat ada yang nanya sama Nabi Muhammad, dan nanyanya gini, ya Rasul, siapa sih orang yang paling salah? Ekspektasinya mungkin yang nggak sholat, yang nggak tahajud, yang nggak puasa. Jawaban Nabi Muhammad, wise, direct, jelek. Satu, orang yang salah adalah orang yang merasa benar. Ketik. Saat kamu merasa benar, kamu pasti paling salah. Gitu. Karena tadi kemusyrikan terjadi saat kamu berkelompok, merasa kelompok kamu jauh lebih baik daripada orang lain. Oke, mau tahu historical religionnya nggak teman-teman? Ya, kita lihat sedikit aja. Jadi harapannya setelah ini gitu ngelihat yang lain tuh nggak sibuk gitu. Ini kan kalau konvensional ada orang pakai salib, neraka banget. Neraka sibuk nerakain orang gitu, neraka. Mengkafirkan gitu. Teman-teman sorry ya, saat kita menerakakan dan mengkafirkan orang, besok dia bisa lebih soleh dari kita nggak? Bisa, udahlah. Udah aja. Urusan menilai bukan hak kita, titik. Udah. Mendingan kita memperbaiki dan concernnya bagaimana kita bisa menerima yang namanya perbedaan gitu. Karena ya nggak tahu kenapa ya, udah jelas kok misinya Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Bukan lil muslimin. Orang suruh berbuat baik aja sama siapapun coba. Sekarang kan masih ada, mau sholat nggak? Kalau sholat saya kasih, kalau nggak ya udah gitu. Artinya masih ada mindset golongan gitu kira-kira. Nah, ini semua keributan, quote and quote ya, saya pakai kata keributan, itu source-nya tuh satu. Sumbernya tuh satu, teman-teman. Satu aja. Contoh. Kalau kita dengar kurban aja, itu identik dengan siapa tuh? Teman-teman waktu sholat, bawa dua nama super ultimate nih, di atahiyat terakhir. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ibrahim ada nggak di sini? Sok saya mau nanya, kenapa harus bawa nama Ibrahim di situ? Wah, diam nih, gawat nih. Kan jawaban paling standar, udah dari dulu juga gitu, bacaannya emang gitu. Betul nggak? Berarti itu taat, tapi nggak ngerti ini tujuannya apa gitu. Bagus-bagus aja dengan taat, tapi belum pasti meningkatkan kualitas kesadaran gitu kira-kira. Pertanyaan saya, kalau Ibrahim disebut-sebut, kira-kira dia punya sesuatu yang penting nggak? Pastilah. Kenapa nggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholli ala Sayyidina Isa alaihi salam. Kenapa nggak Isa? Kenapa nggak Musa? Atau yang paling ganteng siapa Nabi? Oh, ini kalau ganteng tahu aja ya. Ya, padahal ketemu aja belum ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Nah. Jadi kalau ada ibu mengandung, bayinya pengen laki-laki, pengen cantik, pengen ganteng, baca apa? Yusuf. Ya. Nah, jadi ya udahlah, tapi nggak apa-apa sih. Nah. Terus ceritanya pakai apa? Potong buah sampai kepotong. Oh, potong buah sampai kepotong gitu, itu lebay sih, tapi nggak apa-apa juga ya. Nah. Kan namanya juga personifikasi gitu. Anyway. Nah, sekarang kita lihat dulu nih teman-teman. Teman-teman perlu ngerti ini, karena kalau kita nggak ngerti basic historicalnya, ini berantem nggak beres-beres. Dan orang malas ngerti ini karena dia udah terpenjara oleh keyakinan gitu. Jadi saya selalu menggarisbawahi, teman-teman please, teliti ulang keyakinanmu karena belum tentu benar. Dah itu aja. Teliti ulang lagi. Karena apa yang kamu yakini belum tentu benar. Ya, dan itu wilayah proses yang namanya penyelidikan ke diri gitu. Makanya kenapa kita perlu banyak untuk muhasabah lah kalau dalam bahasa Islam. Ya, dah. Pertanyaan nih. Ada sosok, ya saya ngomong dulu sosok ya, karena sebenarnya Nabi dan Rasul itu bukan masalah sosoknya sih, tapi ya udah, itu untuk mudahnya aja dulu. Quran itu mention
Kalau kita bicara dalam konteks yang didekatkan dengan Allah, yang menjadi kekasihnya Allah, yang menjadi segala sesuatu, itu muncul satu nama. Surat 4 ayat 125, silakan. Siapakah yang lebih baik agamanya Dan siapakah yang lebih baik agamanya? Lanjut. daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah? Dengan siapa yang lebih baik adalah orang yang ikhlas berserah diri kepadanya. Oke? Lanjut. Sedang dia mengerjakan Kebaikan. Terus? dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, Dan mengikuti agama siapa? Ibrahim. Terus? dan Allah telah menjadi Ibrahim menjadi kesayangan. Muncul tuh satu nama. Dan Allah menjadikan Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, ini kalau rada kritis mikir, kenapa Ibrahim yang jadi kesayangannya ya? Gitu. Kenapa nggak Nabi Muhammad yang terima kan? Nah, yang terima gitu. Ini saya disclaimer ya, ini bukan merendahkan Nabi Muhammad, bukan lah ya. Kita ngomongin historical dulu gitu. Makanya nanti kita ngerti kenapa Nabi Muhammad disuruh ngikutin Ibrahim gitu. Dapat dulu pola pikirnya? Paham ya? Dah. At least kalau sekarang ada, kenapa sih At-Tahiyat ada Ibrahimnya? Ngerti gitu. Oh, ini roots-nya dari sini. Maka dimonumentalkanlah nama Ibrahim sampai sekarang, karena pasti ada grand design belakangnya gitu. Oke? Dah. Simple. Kenapa nggak Adam, Sob? Saya tanya. Soalnya ini, Ibrahim adalah bapak dari semua nabi. Lah Adam engkongnya, ya lebih tinggi. Kakeknya. Ayo, kenapa? Satu, karena Adam bikin kesalahan. Turun ke dunia. Nah, kalau pakai narasi dulu nih. Kan teman-teman kalau sebuah program jadi langsung sempurna nggak? Enggak, pasti ada prototype dulu gitu. Jadi kalau di software, Adam tuh beta lah gitu kira-kira. Masih beta version, quote and quote ini supaya gampang aja ya. Makanya kenapa Allah tidak memilih Adam? Karena kenapa? Oh oke. Contoh, saya kasih contoh. Semua perjalanan Nabi dan Rasul ini dinamis dan dia selalu update sistem gitu ceritanya. Saya kasih contoh nih ya. Ini yang gede-gede aja ya, kalau semuanya lama nih. Musa, Isa, Muhammad di sini. Pertanyaan saya, ilmunya Adam diterima Ibrahim nggak? Gini. Ibrahim belajar dari Adam nggak? Iya, makanya Adam itu pemula nih, nggak belajar dari siapa-siapa gitu ceritanya. Wajar nggak kalau dia salah? Nah ini gampangannya dulu ya. Saya cerita dulu supaya gampang. Supaya dapat analoginya. Dah. Berarti saat Adam ini bikin kesalahan, berarti next on-nya perlu ada perbaikan nggak kira-kira? Nah gitu. Jadi teman-teman, ajaran pertama manusia itu suruh bikin apa? Salah. Jadi teman-teman sok bikin salah yang banyak aja. Tetapi salah yang banyak dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Karena kalau nggak salah, tidak belajar. Yang bahaya, mengulang kesalahan yang sama. Nah, gitu. Jadi besok-besok kalau mau bikin salah, pilih ini udah atau belum ya, gitu kira-kira. Yang belum, sok kerjain, gitu. Karena sebagai sumber pembelajaran. Sampai sini oke? Dapat? Dah. Pelan-pelan ya. Nih, pelan-pelan. Susah nih cerita ini. Tapi semoga teman-teman dapat poinnya dan teman-teman bisa ngelihat sudut pandang yang lebih luas gitu. Ingat, saya selalu ulang-ulang, please jangan percaya omongan saya gitu ya. Karena ini bukan untuk dipercayai tapi untuk direnungkan gitu. Untuk dikunyah, untuk diicip-icip dan untuk diaplikasikan, untuk disaksikan. Gitu. Ya, dah. Pertanyaan berikutnya. Berarti saat Ibrahim belajar dari Adam, dia update sistem dari Adam nggak? Ya. Sekarang saya tanya. Ilmunya Ibrahim diterima Musa nggak? Iya dong. Tapi saya balik. Ilmunya Musa diterima Ibrahim nggak? Belum ada. Berarti ilmunya Ibrahim diterima Isa nggak? Isa menerima ilmu Ibrahim? Iya dong. Tapi Ibrahim tidak menerima ilmu. Sekarang saya tanya. Dari Adam sampai Isa diterima sama siapa? Nah ini. Makanya ini disebut Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. SAW. Jadi whole content knowledge ada di sini gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Makanya
kenapa ini yang disebut dan ini yang disebut, itu ada sesuatu hal yang nanti kita akan dalami sedikit gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Yo, 16:120 silakan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Oke, kenapa? Karena Ibrahim terkenal dengan tidak musyrik. Ini Bapak monoteism nih. Tidak musyrik. Jadi waktu Adam, kira-kira ya, dongeng nih. Adam, jangan makan boholir ya. Siap ya Allah, dimakan. Berarti dia mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukan, betul nggak? Tapi Ibrahim, ini dongeng-dongeng cerita dulu ya. Sembelih Ismail, dilakukan nggak? Nah gitu. Meskipun nanti teman-teman perlu sadari, Ismail itu bukan anak, tetapi Ismail itu adalah jabatanmu, hartamu, kebencianmu, sembelih gitu kira-kira. Karena menyembelih Ismail itu bukan menyembelih anak yang namanya Ismail, bukan. Gitu ya. Quote and quote, sembelihlah segala sesuatu yang membuat kamu menyekutukan dengan Allah gitu kira-kira. Makanya nanti simbolnya jadi sapi gitu, jadi kambing gitu. Ngomong-ngomong kalau dengar kurban yang kepikiran sapi, kambing itu nggak kira-kira? Iya. Pertanyaannya pernah dengar nggak cerita waktu Ibrahim mau menyembelih Ismail, tiba-tiba Ismailnya jadi kambing gitu? Gimana caranya? Kan Ibrahim bukan pesulap ya, bener nggak? Tiba-tiba berubah gitu. Nah, makanya nanti kita ngerti ini secara hakikat dan esensi gitu. Oke.